Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dutami dari kelompok 1 dengan NPM 2013-04-1007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfia Nur Anissa dari kelompok 1 dengan NPM 2013041031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faridu Kurnia dari kelompok 1 NPM 2013 04 10 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fadilah, saya dari kelompok 1. NPM saya 2013 04 10 57. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap primordial, yang kedua adalah tahap biologi. Proses penciptaan manusia yang pertama adalah tahap primordial. Apa itu tahap primordial? Tahap primordial adalah tahap di mana manusia diciptakan untuk yang pertama kalinya dengan intisari tanah dan diberi ruh serta diberi bentuk dengan bentuk yang seindah-indahnya. Tahap primordial termuat dalam Quran surah Asyad ayat 71 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qala rabbuka lil malaikati inna khaliqu basyaram min tin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap biologi. Apa tahap biologi? Tahap biologi adalah hukum Allah SWT melalui proses biologi atau proses fisik manusia atau proses yang ada dalam tubuh manusia. Tahap biologi meliputi beberapa proses seperti berikut. Tahap yang pertama adalah nutfah, yang kedua adalah rahim, yang ketiga adalah alaqah, yang keempat adalah mudghah, yang kelima ditiupkannya ruh, dan yang keenam adalah segumpal darah yang melekat pada rahim. Nah, pada tahap yang keenam ini termuat dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang artinya berbunyi sebagai berikut. Dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan tahap yang terakhir adalah pembungkusan tulang oleh otot-otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dutami dari kelompok 1 dengan NPM 2013-04-1007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfia Nur Anissa dari kelompok 1 dengan NPM 2013041031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Faridu Kurnia dari kelompok 1 NPM 2013 04 10 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fadilah, saya dari kelompok 1. NPM saya 2013 04 10 57. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua al-khalifah, dan yang ketiga adalah al-amanah. Yang pertama, kita akan membahas tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran, yaitu al-ibadah. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua dalam kitab suci Al-Quran ayat ke-21. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Bu, tentu sangat jelas bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, mengesahkan Allah dan menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan benda-benda seperti kayu, batu, atau orang-orang yang sudah mati. Kedua, kita membahas mengenai tujuan penciptaan manusia, yaitu al-khalifah. Di sini dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 dijelaskan bahwa manusia dinobatkan dan dikukuhkan sebagai al-khalifah.
Disinilah manusia mesti melanjutkan kedudukan, pekerjaan, dan kekuasaan orang-orang sebelumnya. Dalam menjalankan khilafah tersebut, manusia akan mendapatkan ibrah atau pengetahuan yang sangat berharga bagi mereka yang merenunginya. Nah, kemudian Allah akan mengangkat derajat sebagian mereka dari yang lainnya. Untuk yang ketiga atau yang terakhir mengenai tujuan penciptaan manusia, yaitu amanah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa susah dan sulitnya memikul beban dalam rangka mencapai takwa, qaulan sadidan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amanah ini tidak lain adalah membahas mengenai syariat Allah, akidah dan hukum Allah yang menyangkut urusan ibadah maupun muamalah dalam ruang lingkup individu maupun masyarakat dan negara. Baiklah semuanya, kita akan langsung ke materi. Tujuan dan fungsi hidup manusia. Tugas atau fungsi manusia di dalam kehidupan ini adalah menjalankan peranan dengan sempurna dan senantiasa menambah kesempurnaan itu sampai akhir hayatnya. Manusia dilahirkan di tengah eksistensi alam semesta ini menyandang tugas dan kewajiban yang berat dalam fungsinya yang ganda, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan juga kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Hal itu sudah termasuk dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah kepadanya. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Al-Quran banyak memperkenalkan ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang menempati posisi unggul. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menyampaikan kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Dia yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Manusia yang dianggap sebagai khalifah tidak akan menjunjung tinggi tanggung jawab kekhalifahannya tanpa dilengkapi dengan potensi-potensi yang memungkinkannya untuk melaksanakan tugasnya. Quraisy Shihab mengemukakan beberapa potensi tersebut yang diberikan kepada Allah kepada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yakni yang pertama, kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Yang kedua, pengalaman selama berada di surga, baik yang manis seperti kedamaian dan kesejahteraan, maupun yang pahit seperti keluarnya Adam dan Hawa dari surga akibat terbujuk oleh rayuan setan. Pengalaman ini amat berharga dalam menghadapi rayuan setan di dunia, sekaligus pengingat bahwa jangankan yang belum pernah masuk surga, yang sudah masuk surga pun bila mengikuti rayuan setan akan diusir dari surga. Yang ketiga, Tuhan telah menaklukkan dan memudahkan alam semesta ini untuk diolah oleh manusia. Penaklukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sendiri. Yang keempat adalah Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia selama berada di bumi. Nah, itulah materi yang tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu potensi-potensi manusia. Manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi luar biasa, tanpa terkecuali apakah ia lahir dalam keadaan normal ataupun berkebutuhan khusus. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Quran Surat At-Tin ayat 4. Buya Hamkah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya bentuk yang disampaikan dalam ayat ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan kondisi fisik, tapi meliputi seluruh potensi yang Allah berikan, baik potensi lahir maupun potensi batin. Melalui potensi inilah setiap manusia sesungguhnya dapat meraih keistimewaan dan kemuliaan dirinya, manakala potensi itu dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun sebaliknya, jika potensi tersebut tidak diasah dan digunakan dengan sebaik-baiknya, justru itulah yang akan membuat manusia jatuh dalam kehinaan. Maka hadirnya anak berkebutuhan khusus bukanlah aib atau petaka yang harus ditutupi. Apabila dia lahir, harus kita syukuri, jangan disesali. Karena mereka pun punya potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan yang lain. Profesor Dr. Ahmad Mustafa
dalam tafsirnya menyampaikan bahwa setidaknya manusia dianugerahi 5 potensi, antara lain: pertama, potensi insting. Dengan potensi ini manusia dapat memberi respon secara otomatis terhadap apa yang dialaminya. Sehingga seorang anak dapat menangis ketika sedih, merintih ketika sakit, menjerit ketika takut, mempertahankan diri ketika terancam, atau tertawa saat mereka sedang merasa bahagia atau saat mereka merasakan ada sesuatu yang lucu. Yang kedua adalah potensi indera. Bukan saja panca indera yang selama ini kita kenal, tapi juga meliputi indera keseimbangan dan kinestik yang membuat manusia bisa berdiri, bergerak, berjalan, beraktivitas. Kemampuan indera ada yang dimiliki secara sempurna, tapi ada juga yang kurang sempurna. Namun bukan berarti ketidaksempurnaan itu lantas menjadi suatu kelemahan. Lantaran tidak sedikit dari mereka yang tidak sempurna dalam satu sisi, ternyata diberi keistimewaan pada sisi yang lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang hikmah penciptaan alam semesta. Hikmah penciptaan alam semesta dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Bukti keesaan Allah Ta'ala, yang artinya alam semesta sangat luas beserta isinya menjadi bukti nyata besarnya kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. 2. Alam semesta diciptakan untuk manusia, dalam artian Allah membebaskan manusia dari perbudakan kepada benda dan materi, dan ditundukkannya alam semesta untuk manusia agar mereka mengenal Allah dan pemuliaan bagi manusia diangkat statusnya. 3. Agar kalian yakin perjumpaan dengan Tuhanmu, dalam artian kita sebagai manusia harus mempercayai kematian dan kebangkitan kembali. Baik, materi berikutnya, fungsi penciptaan alam semesta. Alam semesta diciptakan dengan tempat manusia hidup adalah bagian tak terpisahkan bagi kehidupan manusia. Jadi tugas manusia adalah memakmurkan bumi yang intinya meliputi 1. Al-invita, yang artinya mengambil manfaat dan mempergunakan sebaik-baiknya. 2. Al-itbar, mengambil hikmah, pelajaran, dan menggali rahasia di balik semua ciptaan Allah. Yang ketiga, al-islah, memelihara kelestarian alam sesuai dengan maksud sang pencipta, yaitu demi keselamatan umat. Jadi, tugas kita sebagai manusia menjaganya agar tetap lestari hingga kapanpun. Terima kasih.